panjang landas pacu. Jadi kebutuhan panjang landas pacu untuk masing-masing pesawat nanti itu tentu ditetapkan oleh pabrik pesawat gitu ya, dan dia harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh instansi yang berwenang. Nah, peraturan yang terkait dengan pesawat terbang yang bermesin turbin, gitu ya. Nanti pabrik pesawat itu akan mencoba, gitu ya, berbagai kondisi. Di antaranya kondisinya ini, gitu ya. Jadi pesawat akan dicoba lepas landas normal, artinya semua engine bekerja, gitu. Kemudian berikutnya lagi adalah lepas landas dengan salah satu mesinnya mati. Jadi dalam percobaan tentu nanti dia melakukan akselerasi gitu ya. Sampai kecepatan tertentu salah satu mesinnya dimatikan. Nah, nanti akan ada yang disebut sebagai V1 atau kecepatan putusan atau decision speed atau critical speed gitu ya. Nah, V1 ini juga nanti yang menetapkan juga pabrik pesawat. Nah, nanti kalau percobaan yang kondisi kedua ini, kalau V1-nya kecapai gitu ya, V1-nya tercapai, maka proses lepas landasnya harus diteruskan. Tapi kalau V1-nya belum tercapai, maka pesawat harus direm. Yang ketiga adalah kondisi pendaratan normal, ya. Nah, dari tiga kondisi itu nanti yang paling panjang itu ditetapkan. Nah, ini berlaku untuk pesawat bermesin turbin. Sementara untuk pesawat bermesin piston, gitu ya, ini kriteria yang satu ini tidak digunakan. Jadi dia mencoba dua kondisi ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana itu dilakukan dan kemudian nilai-nilainya ditetapkan, gitu ya. Jadi di ujung landas pacu, pesawat akselerasi, gitu ya. Kemudian salah satu engine-nya dimatikan, dia tetap melakukan proses lepas landas, gitu ya. Berarti nanti ada istilah V1 ini, kemudian ada V rotation, gitu ya, dan ada V lift off ini. Jadi ketika semua badan pesawat terangkat, gitu ya, dan ini adalah V2, gitu ya, kecepatan awal dia melakukan climbing, gitu ya. Nah, ini asumsinya di V2 ini adalah ketinggian pesawat 35 feet atau 10,5 meter. Nah, kalau V1-nya belum tercapai nanti, gitu ya, maka dia direm sampai nanti dia berhenti. Nah, kalau semua mesinnya bekerja, Apa? gitu ya, 20? aduh. Oh iya. Nah, kalau semua mesinnya bekerja, nanti angka-angka yang seperti didapatkan ketika salah satunya mesin itu ditambahkan dulu 15% atau dikalikan 1,15 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat kalau semua mesinnya bekerja gitu ya. Tadi ada V1,
ada V rotation, ada V lift off. Terangkat gitu ya, sampai nanti sampai ketinggian 35 feet. Nah, jarak yang ditempuh sampai ketinggian 35 feet, yang ini gitu ya. Ini disebut sebagai D35. Jarak yang diperlukan sampai dia terangkat, ini yang disebut sebagai jarak lift off. Nah, nanti ada yang disebut sebagai jarak take off run, gitu ya, atau jarak di mana nanti seluruh panjang landas pacu itu harus didesain dengan full depth pavement atau perkerasan dengan kekuatan penuh atau perkerasan dengan ketebalan desain. Nah, berapa panjang take off run? Karena ini semua mesinnya bekerja, maka jarak lift off-nya itu dikalikan dulu 15% atau dikalikan 1,15 gitu ya. Demikian juga take off distance ini. Take off distance ini ditambahkan 15% atau dikalikan 1,15. Nah, selisih antara 115% lift off distance dan 115% D35, selisihnya, ini disebut sebagai L. Nah, L dibagi 2 ditambah, sorry, L dibagi 2 ditambahkan ke 115% lift off distance. Ini yang disebut sebagai take operan. Jadi take operan adalah 115% lift off distance ditambah dengan selisih jarak dari 115% D35 dikurangi 115% take off distance. Kalau semua mesinnya bekerja. Setengah jarak berikutnya ini, yang ini yang disebut sebagai clearway. Clearway itu adalah bagian dari landas pacu yang tidak perlu diperkeras gitu ya, karena memang pesawat sudah ada di ketinggian. Tapi yang jelas dia harus rata, jadi tidak harus diperkeras. Clearway nanti berkaitan dengan take off. Jadi kalau take off nanti ada clearway. Sampai sini ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Oke, berikutnya lagi kondisi ketika salah satu mesinnya dimatikan, gitu ya. Sama seperti tadi, berarti ada akselerasi, ada V rotation, gitu ya, ada V lift off, ada V1, di sini ada V1, gitu ya. Nah, kalau V1-nya sudah tercapai, salah satu engine-nya dimatikan, tapi dia terus melakukan akselerasi, gitu ya. Nanti akan sampai pada ketinggian 35, disebut sebagai D35. Nah, pada saat salah satu mesinnya mati, D35 itu adalah take off distance, gitu ya. Ketika seluruh mesinnya bekerja, take off distance itu adalah 1,15 D35. Take off run berarti nanti left off distance, yang ini, untuk mengurangi take off distance, berarti kan hasilnya L nih. L ini dibagi 2, ditambahkan ke left off distance, yang ini. Ini yang disebut sebagai take off run. Salah satu mesinnya dimatikan. Tentu ini nanti bisa dicek oleh
pabrik pesawat. Mana yang lebih panjang nanti diambil kayak gitu ya. Kalau V1-nya belum tercapai, gitu ya. Berarti salah satu mesinnya nanti dimatikan, dia harus mengerem. Ya. Jadi dari accelerate sampai dia stop, ini yang disebut sebagai accelerate stop distance. Di sini. Tadi ya, kita sudah ketemu take off run, gitu ya. Kita ketemu juga accelerate stop distance. Nah, accelerate stop distance dikurangi take off run, yang ini nih, yang EY ini yang disebut sebagai stop way. Nah, stop way itu adalah landas pacu yang perlu diperkeras gitu ya. Tapi dia perkerasannya khusus gitu ya. Biasanya dia lebih tipis, tapi dia mampu menahan ban pesawat ketika dia berhenti. Jadi kalau dengan take off nanti berarti ada clear way begitu ya. Kalau nggak jadi take off berarti nanti stop way. Ada take off run, ada clear way, ada stop way. Yang berikutnya lagi adalah ketika salah, ketika dia melakukan pendaratan, gitu ya. Berarti dari ketinggian tertentu di ujung landas pacu ini, biasanya diasumsikan 15 meter atau 50 feet. Kemudian dia touchdown, kemudian dia berhenti. Nah, mulai dari ketinggian 15 meter touchdown dan kemudian dia berhenti, ini yang disebut sebagai stop distance. Nah, landing distance itu adalah stop distance dibagi 0,6 atau 60%-nya. Nah, landing distance ini adalah bagian dari perkerasan yang dia harus didesain dengan full depth. Jadi landing distance dan take off run ini adalah daerah atau bagian dari landas pacu dengan full depth. Take off run ini konteksnya tadi lepas landas, baik dibatalkan maupun tidak. Sementara kalau landing distance ini konteksnya dia dengan pendaratan. Dari sini, ada menanyakan? Nah ini sebagai ilustrasinya gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek, lakukan perhitungan. Data ini tentu didapat dari pabrik pesawat gitu ya. Kemudian nilai-nilai ini yang nanti Bapak Ibu harus hitung gitu ya. Nah, kalau ini sudah didapatkan tentu Bapak Ibu nanti bisa membuat layout dari landas pacu, misalkan dibutuhkan panjang berapa gitu ya. Itu ada bagian yang terkait dengan take off run, ada bagian yang terkait dengan stop way, ada bagian yang terkait dengan clear way. Ada bagian yang terkait dengan D35 gitu ya, ada bagian yang terkait dengan take off distance. Take off run, take off distance, landing distance itu diambil yang paling maksimum gitu ya. Sementara nanti clear way itu peraturan mengatakan dia boleh ada, boleh tidak. Kalau boleh ada, jadi dia nanti diambilnya minimum gitu ya. Disediakan lebih baik gitu ya. Tidak disediakan juga nggak apa-apa gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah membahas ada take off run ini gitu ya.
Kemudian clearway berarti tidak ada perkerasan di situ. Take off run, kemudian ada clearway, nggak ada perkerasan, ada stopway berarti ada perkerasan. Cuman perkerasan dia lebih tipis gitu ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, ya, ini saya taruh di sini. Nanti Bapak Ibu bisa hitung begitu ya, ketemu nilai itu. Kemudian Bapak Ibu bisa gambarkan profil memanjangnya gitu ya. Mana take off run, mana clearway, mana stop way, mana take off distance, mana accelerated stop distance, mana landing distance dan seterusnya gitu ya. Nah, tentu yang satu nanti dengan full depth gitu ya, take off run itu full depth, landing distance juga full depth gitu ya. Sementara stopway itu tidak full depth gitu ya, clearway itu tidak perlu diperkeras. Nah, dari kasus ini nanti Bapak Ibu punya potongan memanjangnya. Coba nanti digambarkan. Nanti Bapak Ibu upload saja di e-learning ya. Saya set di situ. Oke, saya lanjut aja. Berikutnya lagi ada yang disebut sebagai konsep lapang seimbang. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ya cut saja, tinggal Bapak Ibu open mic dan tanya. Ya, kalau nggak ada ya saya anggap tidak ada yang ditanyakan, semua bisa dipahami. Saya lanjut. Ah, konsep lapang seimbang itu pada saat tadi yang kondisinya salah satu mesinnya dimatikan itu ya. Dari ujung ini accelerate sampai dia D35 tadi, ini yang disebut sebagai take off distance itu. Accelerate, kemudian dia ngerem sampai dia berhenti yang disebut sebagai accelerate stop distance. Nah, ini bisa dipilih V1 gitu ya, V1. Dipilih V1 sebagai rupa sehingga D35 ini akan sama dengan accelerate stop distance. Nah, kalau itu dilakukan, ini akan memberikan landas, panjang landas baju bagi pesawat bermesin piston yang dia tidak perlu menyediakan clearway dan stopway itu, gitu ya. Sementara kalau clearway tetap disediakan, ini tentu kalau kita menggunakan konsep balance with konsep ini, dia tidak memberikan panjang landas baju yang paling pendek atau yang paling ekonomis, tapi dia nanti akan memberikan alternatif bagi operator terkait dengan obstacle yang di depan, gitu ya. Kalau V1-nya besar, begitu ya, tentu pesawat pada kecepatan yang lebih tinggi sehingga dia bisa menanjak lebih tajam kira-kira gitu. Sehingga kalau dipilih V1 lebih besar, tentu pesawat nanti mampu menghandle obstacle di depan lebih tinggi. Kira-kira itu nanti Bapak Ibu bisa baca gitu ya. Konteksnya di sini nih. Nah, ada satu law yang disebut dengan batas bobot gitu ya, atau bobot batas. Nah, bobot batas ini kalau Bapak Ibu kemarin membahas mengenai bobot, ada istilah maksimum structural take-off weight gitu ya. Ini adalah bobot maksimum pesawat bisa lepas landas kira-kira, dalam kondisi semua normal. Nah, ada satu kondisi pesawat tidak bisa menggunakan maksimum structural take-off weight-nya itu ya. Kondisi yang pertama itu kalau suhu udara di landas pacu itu tinggi atau elevasi landas pacu dari bandara itu tinggi gitu ya. Kalau suhunya tinggi berarti kerapatannya menjadi rendah. Kalau elevasinya tinggi, kerapatan udara menjadi lebih rendah. Tentu dengan kecepatan yang sama, gaya angkatnya menjadi lebih rendah, gitu kan? Sehingga dengan panjang landas pacu yang sama, pesawat tidak mampu
Berkinerja P35, kemudian climbing sesuai dengan yang diminta. Untuk itu, maka dia tidak bisa menggunakan maksimum take off weight. Dia harus mengurangi itu. Nah, pengurangan bobot maksimum akibat kondisi cuaca yang suhu udaranya tinggi maupun lokasi landas pacu yang elevasinya di atas muka tinggi, ini disebut sebagai climb limited weight. Ada satu lagi kondisi kalau ini landas pacu, di depannya ini ada obstacle, kira-kira gitu. Obstacle ini nggak bisa dipindahkan. Gitu ya. Nah, kalau tadi dipilih V1 tinggi, tentu pesawat bisa menghandle obstacle di depan itu lebih tinggi, kira-kira gitu ya tadi. Nah, kalau sekarang kondisinya semua normal dan ini ada sesuatu yang tidak bisa dipindahkan, maka pesawat juga tidak bisa menggunakan maksimum take off weight-nya. Nah, pembatasan bobot maksimum akibat ada sesuatu di depan, obstacle ini disebut sebagai obstacle limited weight. Kira-kira itu, Bapak Ibu. Nah, berikutnya lagi adalah apa yang didapat tadi oleh pabrik pesawat itu. Berarti kan tadi ada take off distance, take off run, dan seterusnya lah gitu ya. Atau kita sebut secara general adalah kebutuhan panjang landas pacu gitu ya. Di awal kita berbicara mengenai karakter pesawat, kebutuhan panjang landas pacu ini terkait dengan gaya angkat terkait dengan salah satunya kerapatan massa udaranya itu tergantung salah satunya adalah suhu itu ya. Maka ini tentu akan menyebabkan kebutuhan landas pacu itu di satu tempat dengan tempat lain berbeda. Maka ketika disebutkan 1.000 meter, kira-kira begitu ya, ini tentu harus sepakat gitu ya, 1.000 meter dalam kondisi apa. Nah, ini yang disebut sebagai aeroplane reference flight length. Jadi kondisi rujukan panjang landas pacu pada kondisi yang ditetapkan atau kondisi standar lah kira-kira. Apa itu kondisinya? Dia pada bobot maksimum landas pacunya di atas permukaan air laut atau elevasinya nol. Kondisi atmosfer standar. Nah, atmosfer standar itu apa? Nanti kita lihat gitu ya. Kemudian tanpa angin bertiup, landas pacunya tanpa kemiringan. Nah, ini disebut sebagai aeroplane different field length. Ini yang ditaruh di manual flight gitu ya. Kalau pesawat A, kebutuhan panjang landas pacunya misalkan 2 kilo gitu ya. 2 kilo yang disebut di manual flight itu adalah ARFL. Maka ketika Bapak Ibu nanti mendesain di tempat yang mungkin berbeda dengan yang ditetapkan ini, begitu ya, maka Bapak Ibu harus menyesuaikan, mengkonversi. Nah, bagaimana konversinya? Pertama, dia dipengaruhi oleh elevasi. Elevasi nanti berpengaruh, gitu ya. Kondisi atmosfer standar, kondisi atmosfer standar nanti kita lihat. Tapi pada kondisi atmosfer yang ditetapkan, kira-kira gitu ya, ditetapkan kondisinya seperti apa. Kemudian tanpa kemiringan, berarti kalau dia turun begitu, tentu bisa mengakselerasi kecepatan dengan lebih baik. Kalau dia menanjak, tentu akselerasi untuk mendapatkan kecepatan angkatnya juga perlu jarak yang lebih jauh, gitu ya, atau effort yang lebih besar. Kemudian angin permukaan. Jadi nanti kalau ini ada pesawat bergerak ke sana, gitu ya, kemudian ada angin dari depan, yang dibutuhkan oleh gaya angkat itu kan aliran udara yang didapat oleh badan pesawat itu gitu ya. Jadi kalau badan pesawatnya itu diam, udaranya bergerak, ya sama saja dia punya kecepatan aliran. Jadi angin permukaan ini juga berpengaruh gitu ya. Temperatur tadi sudah disampaikan terkait dengan kerapatan. Kemudian kondisi permukaan. Ini konteksnya adalah harapannya permukaannya tidak licin gitu ya, sehingga pesawat bisa dikontrol maupun melakukan akselerasi. Artinya gelindingan roda ini, rodanya tidak selip lah kira-kira.
Nah, bagaimana rumus konversinya? Nah, ini rumus ini sama sebenarnya, yang satu imperial, berarti hanya ini dalam feet, T-nya ini dalam derajat Fahrenheit. Karena ini metrik, hanya ini dalam meter, suhunya ini, T-nya ini dalam derajat Celcius. Angin permukaan tidak dirumuskan, empirik gitu ya. Ada angin dari depan, berarti dia mengurangi. Kalau ada angin dari belakang, tentu dia akan menambah panjang. Nah, angin dari belakang maksimum diizinkan itu 40 knot. Satu knot itu adalah 1 nautical mile per hour, gitu ya. Bapak Ibu tinggal cari konversinya. 1 knot itu adalah 1 nautical mile per hour. Sementara nautical mile dengan mile per hour itu beda, gitu ya. Apalagi kilometer per hour beda ya. Dari depan mengurangi, dari belakang menambah. Kemiringan ini sangat tergantung pada kekuatan engine. Kemarin kita sudah bahas, turbin diasumsikan atau memang dari data menunjukkan punya daya dorong yang lebih besar dibandingkan dengan piston. Maka faktor koreksinya dia lebih kecil. Kalau disebut sisi 0,1 S, misalkan kemiringannya itu 0,6%, maka S-nya itu dalam persen. Berarti kalau ini 0,6%, berarti ini faktor koreksinya menjadi 1 ditambah 0,1 kali 0,6. Ya. Secara piston, faktor koreksinya lebih besar dia, 20%. Elevasi, H dalam meter untuk metrik, H dalam feet untuk imperial. Kondisi permukaan, ini prinsip dasarnya permukaannya harus punya friksi gitu ya. Jadi dia nggak boleh licin, nggak boleh kotor, nggak boleh ada genangan air. Sebagai ilustrasi, ini ada satu kondisi gitu ya. Panjang landas pacunya sudah diketahui, berarti adalah feet length gitu. Berarti feet length ini akan sama dengan ARFL dikalikan dengan faktor koreksi gitu ya. Kalau faktor koreksinya ada 3 ya berarti nanti ah, F1, F2 dikalikan ya. Di apa namanya? Bukan penjumlahan, perkalian. Sementara kalau dibalik berarti ARFL itu akan sama dengan feet length dibagi dengan faktor koreksi. Contohnya ada di situ, nanti Bapak Ibu tinggal lihat saja gitu ya, pelajari. Eh, itu konteksnya eh, penyamaan satuan aja itu kalau saya nggak salah. Mesti dicek aja satuannya ya nanti ya. Oke, berikutnya lagi adalah faktor aeronautika yang kita perlu tahu gitu ya. Yang pertama adalah tuh atmosfer standar. Apa itu atmosfer standar? Kita lihat. Kemudian ketinggian tekanan, kecepatan pesawat, dan angin silang. Ini faktor aeronautika yang kita perlu tahu sebagai perencana bandara. Dari sini, yang kan, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, saya lanjut saja ya.
Apa itu atmosfer standar gitu ya? Atmosfer standar ini digunakan sebagai acuan gitu ya. Maka ini kondisi yang diasumsikan, kondisi yang ditetapkan agar pengukuran ketinggian, tekanan, dan performa dari pesawat itu punya rujukan, bisa seragam gitu ya. Nah, atmosfer standar ini adalah atmosfer yang digambarkan punya karakteristik ini. Jadi pada saat ketinggiannya nol gitu ya, atau ketinggian permukaan air laut itu, suhu udaranya adalah 59 derajat Fahrenheit. Jadi atmosfer standar adalah atmosfer yang pada elevasi muka air laut suhunya itu 59 derajat. Kemudian semakin dia naik, suhunya turun tuh ya. Sampai nanti ketinggian 36.000 feet, kemudian dia konstan sampai ketinggian 65.000 feet. Sudah itu dia naik lagi. Jadi 0 sampai 3.600 itu turun, 36.000 sampai 65.000 itu konstan, yang disebut sebagai lapisan isotermal gitu ya. Kemudian di atas 65.000 feet suhunya kembali naik. Nah, di elevasi muka air laut tadi suhunya 59 derajat Fahrenheit, dan di muka air laut itu tekanan udaranya adalah 29,92126 inci air aksa. Kalau saya tidak salah ini setara dengan 1 atmosfer seingat saya ya. Coba dicek. Kalau saya salah dikoreksi aja. Ya. Nah, perubahan dari 0 sampai 36.000 feet itu dia berkurang linier. Di ketinggian 65.000 feet itu suhunya adalah minus 69,7 derajat Fahrenheit. Jadi di sini suhunya 59, di 36.000 feet itu suhunya minus 69,7. Berarti pengurangannya adalah 0,0035666 derajat Fahrenheit per feet. Begitu ya. Nah, ini yang mendasari rumus ini sesungguhnya ya, yang nanti digunakan untuk koreksi tadi. Mana tadi? Rumus yang ini. Clear, clear, clear. Nih, Bapak Ibu. Ini 0,003 sekian dibulatkan ya. Alhamdulillah. Jadi itu adalah atmosfer standar, Bapak Ibu. Atmosfer yang diasumsikan. Oke, berikutnya lagi adalah pressure altitude. Pressure altitude adalah cara menyatakan ketinggian berdasarkan tekanan udara standar tadi ya, atmosfer standar. Ini penting bagi dunia penerbangan, gitu ya, karena kemarin nanti kita lihat bagaimana salah satunya itu digunakan untuk mengukur kecepatan udara, gitu ya. Nah, ketinggian tekanan ini adalah ketinggian yang memiliki tekanan udara sama dengan tekanan pada atmosfer standar tadi, atmosfer standar yang di depan tadi. Jadi temperatur di elevasi 0 itu 59, di elevasi 36.000 feet itu adalah minus 69. Maka di antaranya nanti hubungan tekanan dengan suhu ini bisa dirumuskan dengan persamaan ini.
T0 adalah temperatur standar pada ketinggian min sea level ini ya. Asumsinya ini. Namun perlu diingat, rumus ini, suhu ini menggunakan satuan Rankine gitu ya. Nah, 0 derajat Fahrenheit itu sama dengan 459,7 derajat Rankine. Jadi suhunya menggunakan rumus persamaan antara hubungan antara tekanan dengan suhu menggunakan rumus ini. Suhu dalam persamaan ini menggunakan satuan Rankine. Jadi hubungan tadi ini dibuatkan grafik lah gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa cek ini grafiknya, benar nggak? Salah ya dikoreksi saja gitu ya. Kalau salahnya sedikit itu biasanya hanya masalah pembulatan. Oke, berikutnya lagi terkait dengan kecepatan. Nah, terkait dengan pesawat, nanti ada dua kecepatan. Yang pertama adalah ground speed. Ground speed itu berarti kecepatan relatif terhadap sesuatu di permukaan yang sifatnya diam, statis gitu ya. Yang kedua adalah airspeed. Berarti kecepatan pesawat relatif dengan partikel udara. Kalau partikelnya udara itu diam, maka kecepatan udara akan sama dengan kecepatan darat. Tapi kalau udaranya bergerak, ya tergantung arahnya kemana gitu ya. Sebagai ilustrasi, kalau ada pesawat bergerak ke sana kecepatannya 10, ada angin bergerak juga kecepatannya ke sana 10, ini ground speed-nya sama-sama 10 gitu ya. Berarti kecepatan udara pesawat ini itu 0. Itu ya. Kalau ada pesawat bergerak ke sana 10, ada angin bergerak ke sana 10 juga, berarti kecepatan udara pesawat ini adalah 20. Gitu ya. Nah, kecepatan udara nanti ada true airspeed, jadi kecepatan udara sesungguhnya yang ini tadi, gitu ya, yang biasanya dirujuk dengan ground begitu. Dan nanti ada indicated. Kalau indicated ini berarti yang ditunjukkan oleh instrumen. Nah, instrumen yang menunjukkan kecepatan udara di pesawat ini menggunakan prinsip kerja tabung pitot. Dia membandingkan tekanan udara dinamik dan statik dengan mekanisme tertentu, nanti dia akan mendapatkan kecepatan udara, itu ya. Nah, kita tahu tadi tekanan udara tergantung salah satunya dari elevasi, gitu ya. Semakin tinggi elevasi, tekanan udaranya itu akan berubah karena kerapatan massa udara juga berubah, gitu ya. Jadi semakin tinggi, semakin tipis. Jadi apa yang dibaca oleh instrumen airspeed, gitu ya, semakin tinggi, nanti yang dibaca itu lebih kecil dari sesungguhnya, gitu ya. Masalah, iya sesungguhnya masalah. Tapi dari sisi keselamatan, gitu ya. Kemarin kan pesawat itu mendapatkan kayak angkat dari aliran itu kan, dari kecepatan aliran itu. Artinya untuk aliran tertentu dia akan mempunyai gaya angkat tertentu. Kalau alirannya lebih rendah dengan semuanya yang sama begitu ya, tentu kecepatannya, sorry, gaya angkatnya jadi lebih rendah. Jadi kalau yang ditunjukkan oleh instrumen itu lebih rendah dari sesungguhnya, berarti dalam posisi yang aman begitu ya. Karena yang diinginkan dari instrumen airspeed ini nanti konteksnya dengan gaya angkat gitu ya. Jadi kalau gaya angkatnya 10, ditunjukkannya itu 9, kan oke, nggak masalah gitu ya. Yang repot itu kalau kecepatan udara sesungguhnya itu 10, tapi dibacanya 15. Nah, itu berbahaya. Nanti konteksnya dengan stall speed. Kira-kira gitu.
Secara sederhana sesungguhnya nanti bisa dihubungkan antara true airspeed dengan indicated airspeed dengan melihat tekanan atau berat jenis lah kira-kira itu ya. Berarti kerapatan gitu ya antara statik dan dinamik. Prinsip kerjanya nanti Bapak Ibu baca di sebelahnya gitu ya. Berikutnya lagi, pesawat semakin lama semakin cepat gitu ya. Nah, kalau kecepatannya sudah ribuan kilometer per jam gitu ya, tentu menyulitkan penyebutan gitu ya. Ya seperti mata uang kita ya. Semakin lama semakin turun nilai tukarnya kan, menyulitkan kita gitu ya. Sehingga muncul wacana untuk meredominasi gitu ya. Penyebutannya saja yang berubah gitu ya, tapi harganya tidak. Nah ini mah ini adalah ukuran kecepatan yang diengkerkan, dirujuk, dibandingkan gitu ya dengan kecepatan suara. Balik lagi, ini nanti jadi relatif begitu ya, karena semakin ke atas begitu, kerapatan massa udara semakin tipis begitu ya, tentu kecepatan rambat suara semakin rendah begitu ya. Ini juga relatif ini ya. Kalau kita bandingkan dengan ground speed tadi. Oke, kira-kira itu terkait dengan kecepatan. Yang terakhir, faktor aeronautika itu adalah ini. Hmm, saya mau bukan yang ini. Yang ini. Angin silang. Ilustrasinya begini. Kalau ini ada sungai begitu, Bapak Ibu. Ini ada sungai begitu. Ada aliran air ke sini. Kalau Bapak atau Ibu berawal dari sini, kemudian ingin mendarat di sini begitu ya, ini lurus begitu. Tentu Bapak Ibu tidak bisa berenang dengan arah lurus gitu ya. Kalau Bapak Ibu berenang dengan arah lurus gitu ya, Bapak Ibu kan diajarin ada resultante gaya itu kan. Maka nanti Bapak Ibu bukan di B, nanti bisa di bawahnya sini ya, di B aksen gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau Bapak Ibu mau ada di base ini? Tentu Bapak Ibu harus berenang dengan sudut tertentu, begitu ya. Ini yang terjadi juga di pesawat yang sedang melayang itu. Kalau dia mau tracknya, jadi jalur terbangnya itu mengikuti garis ini, begitu ya. Sementara ada angin silang sebesar V cross ini, tentu dia harus terbang dengan sudut tertentu agar nanti tracknya itu mengikuti track yang direncanakan ini gitu ya. Jadi headingnya arah terbangnya tentu tidak searah dengan track. Nah, sudut yang membentuk arah terbang tracknya itu dengan arah hidung heading itu yang disebut sebagai crab angle atau sudut apa ini ya? Sudut kepiting gitu ya. Berapa besar sudutnya? Tentu sangat tergantung pada kecepatan angin silang yang di apa namanya yang dihadapi begitu ya dan kecepatan terbang yang bisa dilakukan. Artinya kalau dia di atas sana, di atas permukaan itu, posisi seperti ini tidak terlalu masalah gitu ya. Leading dengan track tidak sama, it's okay, nggak masalah gitu ya. Yang masalah itu adalah ketika dia mau mendarat ini. Kalau dia memutar headingnya lebih cepat gitu ya, tidak dalam momen yang pas, berarti di sini dia sudah arahnya ke sana. Dengan angin silang yang sebesar VC ini bisa saja nanti dia tergeser begitu ya. Sehingga dia bisa saja touchdown di luar perkerasan landas pacu itu. Kan tentu akan menjadi celaka begitu ya. Atau sebaliknya, dia terlambat mengubah heading. Pada saat touchdown, dia arahnya masih ke sana begitu ya. Nah, mengoreksi heading itu tidak seperti
Bapak Ibu mengemudikan kendaraan di jalan raya itu ya, bisa mengubah heading dengan cepat gitu ya, bisa belok dengan cepat gitu ya. Yang ini agak rumit. Jadi terlambat mengubah heading atau terlalu cepat mengubah heading, dua-duanya berbahaya. Untuk alasan itu, maka untuk jenis pesawat tertentu, nanti dia mampu menangani angin silang tertentu pula. Ya. Dengan alasan inilah, maka landas pacu harus diarahkan ke arah angin dominan agar nanti mayoritas dari waktu landas pacu ini bisa dioperasikan. Gitu ya, Bapak Ibu. Bagaimana mengaturnya? Ini cara mengaturnya, gitu ya. Ini yang diminta oleh IQ, tergantung pada tadi panjangnya, gitu ya. Semakin panjang angin silang yang diizinkan atau yang mampu ditahan pesawat itu semakin besar. Kira-kira kan logikanya semakin besar pesawat itu biasanya perlu ARL apa yang semakin besar gitu ya. Nah, semakin besar badan pesawat tentu angin silang yang bisa meniup dia juga semakin besar kira-kira. Oke, Bapak Ibu, ada yang bertanyakan sampai sini? Nah, berikutnya lagi adalah bagaimana kita menganalisis arah angin yang dominan. Nah, tentu kita harus mengumpulkan data arah angin, berapa kecepatan tiupnya, berapa lama itu terjadi. Nah, data itu biasanya ada di BMKG biasanya. Badan Meteorologi dan Geofisika kalau di Indonesia. Nah, datanya nanti tergantung pencatatan. Kalau pencatatannya 4 titik kompas ya 4 gitu ya. Ada 16, ada 36, tergantung data gitu ya. Semakin rinci data tentu analisis kita semakin bagus gitu ya. Nah, arah mata angin tadi dan berapa lama dia bertiup, berapa kecepatannya, tabelkan. Bentuknya tabel begitu Bapak Ibu, bentuknya tabel seperti ini. Nah, data ini harus dikumpulkan seperti Bapak Ibu menganalisis hidrologi itu, ya tentu harus lebih dari setahun sebaiknya begitu ya. Nanti datanya seperti ini, gitu ya. Jadi 4 sampai 15 mil per jam dan seterusnya begitu ya. Nah, ini prosentase dari total data. Berarti totalnya tentu 100%. Ini ada angin yang mau arah kemanapun ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Nah ini angin yang kecil biasanya atau disebut sebagai angin tenang atau calm wind gitu ya. Mau bertiup ke arah manapun ya tidak berpengaruh gitu ya. Ya kelompokkan saja gitu ya. Angka-angka ini dalam persen. Jadi kalau data ini Bapak Ibu jumlahkan ini mestinya 100 gitu ya. Persen atau satu. Nah tabel seperti ini Bapak Ibu ubah ke bentuk diagram ini. Jadi tabel ini ya dengan diagram ini sama saja gitu ya. Yang ini bentuknya tabel, yang ini bentuknya diagram. Nah, diagramnya bentuknya bulat dan kotak ini oleh orang yang awalnya mengajukan metode ini, dia mengatakan bahwa oh ini bentuknya seperti bunga mawar. Maka dia sebut sebagai mawar angin. Karena ini bentuknya diagram disebut diagram mawar angin. Jadi ini dan ini sama saja gitu ya. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari data pencatatan. Berapa lama? Ya seperti Bapak Ibu kalau diminta itu menganalisis hujan itu berapa lama gitu ya. Tentu
Sebaiknya lebih dari setahun, sebaiknya gitu ya. Nah, kalau adanya setahun gimana? Ya, ya oke gitu ya. Tapi tentu akurasinya atau representasi dari data itu terhadap kondisi ya tentu semakin kurang. Nah, bagaimana membuat diagram ini dan bagaimana menggunakannya? Nah, karena ini grafis, maka tentu harus skalatis. Bapak Ibu membuat lingkaran-lingkaran ini. Berapa skala lingkaran ini? Skala lingkaran ini mengikuti kelompok data angin yang Bapak Ibu punya ini. Itu ya. Ini ada 0, 4, 15, 31, 47. Berarti Bapak Ibu punya 1, 2, 4 lingkaran. 1, 2, 3, 4 lingkaran. Lingkaran pertama, jari-jarinya adalah 4. Lingkaran yang kedua, jari-jarinya 15. Lingkaran yang ketiga, jari-jarinya 31. Lingkaran yang keempat, jari-jarinya 47. Jadi Bapak Ibu punya ini. Skalatis ya. Berikutnya lagi, arah mata anginnya ada berapa? Berarti Bapak Ibu bagi lingkaran itu menjadi 16 gitu ya. Kalau lingkaran itu 360 dibagi 16 tentu satu bagiannya adalah 22,5 derajat. Di gambar teknik, utara ada di atas begitu ya. Tentu yang atas itu adalah utara. Ya tinggal angka-angka yang ada pindahkan ke sini. Sebagai contoh ini. Ini ya angka ini. Arah tiupannya ke arah timur timur laut. Besar tiupannya adalah 30, sorry, 15 sampai 31. Coba kita lihat ya, 15 sampai 31. 15 sampai 31. TTL. Mana TTL? Ya ini. 15. Ya ini berarti. Terus sekarang angka ini nih. 4 sampai 15. BDS. 26 ya. 4 sampai 15 BDS. 4 BDS mana BDS? BDS. BDS. Ini. 4 sampai 15 nih. 26. Yang lain misalnya ini. Ini berarti selatan tenggara gitu ya. Yang paling tinggi kecepatan anginnya ya. Selatan Tenggara. Selatan Tenggara. Selatan Tenggara yang ini. Yang paling tinggi nih. 0,3 ya. Benar nggak itu ya? 0,3. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau angka-angka ini Bapak Ibu jumlah, ini mesti harusnya 100 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita menggunakan diagram mawar angin ini untuk menghitung probabilitas dari arah gitu ya. Itu kita harus tetapkan dulu angin silang maksimum yang diizinkan berapa gitu ya. Kalau dalam kasus ini kita menggunakan yang ini, yang kedua ini, kalau angin silang maks per jam, maka berikutnya lagi Bapak Ibu harus bikin 3 garis sejajar. Dengan skala yang sama pada saat Bapak Ibu membuat jari-jari lingkaran itu, Bapak bikin 3 garis sejajar, jaraknya sejarak angin silang. Sudah itu, 3 garis sejajar ini Bapak Ibu superimposikan sini. Kalau sebagai contoh kita arah utara selatan, berarti garisnya ada di situ. Karena nanti lingkaran ini kan 15 ya, akan ada di situ.
Yang masuk ke area 3 garis besar itu, angkanya Bapak Ibu jumlahkan. Kalau dia masuknya 100% seperti ini, berarti ini 0,1. Kalau masuknya tidak 100% seperti ini, maka yang masuk itu berapa persen? Kalau Bapak Ibu asumsikan misalkan 50%, berarti 50% kali 0,3. Kemudian dibulat. Terus gitu ya semuanya. Nah, kalau ini kita jumlahkan, berarti kan yang lingkaran, dua lingkaran ini kan dijumlah semua ini, 4,6 sama di dalamnya itu dijumlah semua yang ini. Sorry, sorry, yang ini. Yang lainnya ya terserah Bapak Ibu berapa persen secara secara visual saja gitu ya. Tidak sama dibulatkan per 10. Nah, kalau sudah ketemu, misalkan ini kalau Ibu Bapak Ibu jumlah 89% berarti arah utara selatan atau arah selatan utara bisa digunakan 89,69% dari waktu angin silangnya tidak lebih dari 15 mil per jam. Bagaimana arah lain ya? Sebagai contoh ini arah yang lain, gitu ya. Ya sama kayak tadi begitu ya. Bapak Ibu tinggal jumlah. Kalau ini angkanya 94,4%, ya berarti dia 94,4% dari waktu arah utara barat laut ini angin silangnya tidak lebih dari 15 mil per jam itu adalah 94,4. Jadi kalau data seperti ini, Ibu mesti mencoba berapa kali? Satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada 8 kali Bapak Ibu mencoba. Nanti cari yang paling besar tadi angkanya itu. Nah, angka yang paling besar itu berarti itu adalah prosentase dari waktu di mana angin silangnya tidak lebih dari yang tadi ini yang kita tetapkan ini. Tentu garisnya menjadi lebih lebar kira-kira begitu. Itu ini jadi berbeda. Gitu ya? Ada yang mau tanyakan? Cukup, Bapak Ibu? Kalau cukup, nanti ada tugas. Saya set di pertemuan ketiga. Yang pertama terkait dengan potongan memanjang tadi, terkait dengan ketebalan dan begitu ya. Take off distance-nya mana dan seterusnya gitu ya. Kalau dilakukan dua arah. Yang satu lagi terkait dengan menetapkan arah dari waktu. Landas pacu itu bisa digunakan. Saya pikir itu saja Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang mau ditanya. Bertanya, Pak. Monggo silakan. Gimana? Tadi saya lihat pas rumus yang landasan pacu, Yang mana? itu tuh uh, ada yang lebih ke satuannya sih ya, Pak. Yang mana ya? Ada yang Oh, yang itu yang untuk ya mengoreksi ARFL tadi ada ya? ada imperial sama metrik gitu ya, Ya, Pak. betul. Nah, Benar, Pak. itu tuh kalau misalnya kita menghitung tuh ya, Pak, emang Ah, kita perlu ada konversi satuan atau gimana ya, Pak? eh, Kalau Bapak Ibu menggunakan imperial gitu ya, berarti ketinggiannya dia menggunakan feet, sementara suhunya dia menggunakan derajat Fahrenheit. Kalau Bapak menggunakan satuan internasional yang metrik itu, berarti elevasinya menggunakan meter, suhunya menggunakan derajat Celcius. Bapak Ibu merujuk pada IQ, IQ itu menggunakan metrik, Bapak Ibu. Tapi kalau FAA, Amerika, itu menggunakan. Jadi dua satuan itu sama saja sesungguhnya ya atas bawah itu. Itu hanya masalah konversi. Begitu, Pak Ali. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, yang lain? Oke, kalau tidak ada nanti Bapak Ibu cek di e-learning gitu ya.
Bapak Ibu kerjakan. Nanti ada batas waktu pengumpulannya di situ. Seminggu lah ya, Bapak Ibu ya. Saya pikir itu saja. Saya izin leave. Nanti kita lanjut terkait dengan karena kan minggu depannya lagi sudah UTS ya. Berarti minggu depan itu kita akan konfigurasi itu cepat saja, gitu ya. Bapak Ibu baca aja itu nggak terlalu sulit gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi perencanaan geometrik landas pacu. Nah, Bapak Ibu sebaiknya punya itu ya, eh, Annex 14 itu dan desain manualnya untuk runway gitu ya. Bapak Ibu bisa download kok itu di internet banyak. Nanti acuannya di situ. Termasuk nanti rumus yang tadi kita gunakan itu yang untuk mengoreksi panjang landas pacu itu ada di situ juga di IQ. Cuman ekspresinya agak berbeda gitu ya, ekspresinya agak berbeda. Nanti Bapak Ibu bisa cek aja. Tapi secara konseptual nggak, nggak, nggak berbeda. Oke, saya kira itu saya izin leave sampai ketemu minggu depan. Kemudian minggu depannya lagi UTS. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Ya, Pak. Banyak. terima kasih banyak.